Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Hai Pace-Mace, kakak adik sobat di cabang Timika. Jumpa lagi di podcast Papeda, Pakar Pendapat. Bersama saya Dr. Regina yang akan memandu podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia, yaitu TBC. Dan kota Timika, tempat kita tinggal, ternyata menjadi urutan ketiga terbesar yang menyumbang penyakit TBC terbanyak seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa penyakit TBC ini sangat banyak di kota Timika dan bisa menjadi resiko bagi saya dan teman-teman semua untuk tertular penyakit TBC ini. Nah, TBC ini menjadi beban besar bagi negara kita Indonesia karena butuh keteraturan minum obat agar penyakit TBC ini bisa sembuh. Tetapi karena durasi pengobatan yang lama, sampai orang-orang jadi bosan untuk minum obat, bahkan lupa minum obat. Sampai penyakit ini jadi tidak bisa disembuhkan hanya karena tidak teratur minum obat. Nah, dalam memperingati Hari TBC Sedunia yang jatuh di tanggal 24 Maret 2023 ini, Kementerian Kesehatan Indonesia mengusung tema mewujudkan keluarga Indonesia sehat dengan tos TBC serta terapi pengendalian TBC. Hari ini, saya tidak sendirian untuk membahas tuberkulosis ini. Saya ditemani oleh salah satu dokter ahli paru di Timika, yaitu Dr. Novita, Master Kedokteran Paru, Spesialis Paru. Kita kenal ya. Halo, selamat sore, Dr. Regina. Apa kabar, Dok? Luar biasa, sehat. Sehat ya, Dok. Gimana kesibukannya, Dokter? Sibukannya ya biasa dengan pasien, berkumpul dengan pasien TBC. Oh iya, betul sekali. Karena Dr. Novita menangani pasien-pasien TBC di Timika di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timika dan juga di Rumah Sakit Kasih Hati. Nah, Dok, masyarakat Timika mungkin masih bingung, Dok, bahkan bertanya-tanya, penyakit TBC ini apa sih, Dok? Dan kenapa sangat banyak di Timika? Emang penularannya seperti apa, Dok? TBC itu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan menyerang organ tubuh lainnya. Ya, seperti kelenjar getah bening, TBC kulit, usus, dan bisa juga selaput otak. Jadi, kuman TBC ini menyebar melalui droplet ataupun ludah ya. Jadi seseorang pasien yang penderita TBC paru aktif batuk dan bersin tanpa menutup mulut dan hidungnya, itu akan mengeluarkan ludah ataupun droplet yang mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis yang akan terhirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kuman TBC itu akan tetap hidup jika tidak ada ventilasi yang baik ataupun tidak terpapar sinar matahari. Jadi kuman TBC Mycobacterium tuberculosis itu tumbuh subur di daerah yang gelap ataupun ventilasi yang buruk. Jadi memang penyebabnya bakteri ya? Iya, betul. Dari cipratan ludah. Iya, boleh droplet yang TBC aktif itu ya, Dok ya? Nah, untuk faktor resikonya tadi, Dok, selain ventilasi dan ruangan yang gelap, apa lagi, Dok? Oke, dari faktor resikonya itu banyak ya. Faktor resiko yang pertama yaitu dengan orang yang misalnya orang yang kontak dengan pasien TB aktif ya. Yang kedua, orang yang dengan penyakit TBC HIV ya, pakai pasien TB HIV, terus orang perokok, jadi stop rokok, terus mungkin efeknya bukan sekarang ya, di beberapa tahun kemudian, terus dengan orang merokok, terus pasien dengan TB ataupun HIV, terus pasien dengan diabetes, dengan lingkungan yang tidak sehat, yaitu dengan mungkin ventilasi yang tidak membaik, yaitu dengan tidak masuknya cahaya matahari ke rumah, itu juga resiko untuk terpapar terkena TBC. Terus juga orang-orang dengan malnutrisi ataupun gizi buruk. Banyak ya, Dok? Iya, banyak. Penyakit yang bisa membuat orang jadi sakit TBC juga ya, Dok? Banyak Nutrisi, HIV, terus bisa juga pada pasien-pasien dengan kanker, kan dia kan dengan imun yang rendah, sehingga TBC dapat berkembang. Jadi banyak orang menghirup ini kuman TBC, tetapi dia sehat. Karena apa? Karena dia mempunyai kekebalan tubuh yang kuat, yaitu dengan apa tadi? Pola hidup sehat tadi. Dok, karena pola hidup sehat tadi sempat dokter singgung, memang sangat sepengaruh itu kan, Dok? Perilaku hidup bersih dan sehat dan pola hidup sehat itu. Iya. Dan harus seperti apa, Dok, PHBS yang benar? Oke, pola hidup yang sehat itu untuk kita mencegah TBC, yaitu tadi yang penting itu satu, yaitu dengan cara
lingkungan kita. Jadi pertama lingkungan kita itu harus bersih dan nyaman ya, bersih supaya kuman TBC tidak menyebar. Yang kedua, tempat kita tinggal itu harus sesuai dengan ventilasinya harus cukup. Kita usahakan terjadi sirkulasi udara dan usahakan sinar matahari itu masuk ke dalam rumah karena kuman TBC itu mati dengan sinar matahari. Sinar matahari itu penting ya, Iya, dok, sebenarnya. betul. Jadi jangan ditutup-tutup Iya. begitu ya ruangan. Jangan ditutup, jangan lembab, jangan gelap, tapi kita buka. Jadi pagi hari silakan buka jendela gitu. Oh, Usahakan oke. sinar matahari masuk. Nah, dok, gejala penyakit TBC ini apa, dok? Biar masyarakat tahu kapan mereka harus berobat. Oke, gejala TBC yang paling penting itu yang paling utama yaitu batuk lebih dari 2 minggu ataupun lebih. Jadi jika ada saudara yang batuk lebih dari 2 minggu silakan periksakan. Yang kedua bisa juga disertai dengan keluhan tambahan yaitu bisa disertai dengan batuk darah, bisa disertai juga dengan nyeri dada, sesak, demam atau meriang yang berkepanjangan, terus mudah letih atau lelah, penurunan berat badan, nafsu makan turun, terus keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Nah, itulah adalah gejala TBC. Jadi jika ada saudara atau keluarga atau kita sendiri yang mengalami gejala berikut, silakan datang ke layanan kesehatan terdekat, mungkin di puskesmas kah atau di rumah sakit yang melayani kasus TBC. Dok, pertanyaan, katanya penyakit TBC ini sering dihubung-hubungkan dengan penyakit guna-guna, ditiup-tiup, begitu penyakit kiriman lah, dok. Itu benar nggak sih, dok? Karena kan ada batuk darahnya tuh, jadi kelihatan seperti sangat mistis begitu. Ya, itu. Itu gimana, dok, penjelasannya? Oke, memang banyak. Semua pasien yang datang ke kita, dok, itu diguna-guna, kita berobat dulu, kita bikin adat dulu, bikin apa. Macam bapak-bapak, saudara, TBC itu bukan penyakit guna-guna, tetapi TBC itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dok, dari tadi bilangnya kuman ya, dok? Iya, ya? betul. Bukan kiriman-kiriman itu ya, dok? Ya, kan. Baik, dok. Nah, sempat disinggung tadi, dok, soal penurunan berat badan. Penyakit TBC ini cuma kena di orang yang kurus-kurus saja memang, atau bisa semua orang bisa, dok, terkena sakit TBC ini? Tidak, belum tentu orang yang kurus TBC. Jadi kalau kita menentukan seseorang itu TBC, ya kita lakukan tes molekuler. Yang kita lakukan tes cepat molekuler. Kita tentukan di dalam tubuhnya ada kuman TBC atau tidak. Jadi belum tentu orang yang kurus TBC. Bisa aja memang kurus, dia ada faktor penyakit lain yang menyebabkan dia kurus, bukan karena TBC. Jadi siapa saja bisa kena TBC, meskipun Iya. gemuk, berisi, badannya gagah, tetap bisa ya? Iya, TBC. jadi TBC ini bukan penyakit orang miskin, orang kaya juga ada banyak TBC. Oh gitu ya? Iya, betul. Baik, dokter. Nah, ada juga nih pertanyaan, dokter. Katanya tadi kan batuk darah. Batuk darah ini apa memang sudah pasti sakit TBC juga atau tidak, dok? Dan berbahaya kah, dok, kalau kita ketemu pasien dengan batuk darah atau keluarga kita yang kena batuk darah ini, dok? Oke, tadi gejala utama dari TBC itu batuk lebih dari 2 minggu. Bisa batuk berdahak atau bisa batuk kering. Bisa kadang disertai dengan batuk darah. Jadi belum tentu setiap seseorang yang mengeluh batuk darah itu TBC. Kita harus buktikan dengan menemukan adanya kuman Mycobacterium dari lendirnya ataupun dari foto paru-parunya, ya. Jadi tidak semua batuk darah itu disebut dengan TBC. Ada beberapa penyakit yang dengan keluhan batuk darah, seperti misalnya bronkiektasis, tumor paru, bisa juga bikin TBC, aspergilloma juga bisa bikin batuk darah. Ya, jadi bukan cuma TBC, bukan batuk darah saja yang bikin TBC. Jadi memang harus periksa dulu ya, dok? Iya, Harus betul. kesehatan begitu ya, dok? Supaya memang TBC atau bukan, Iya. ya, dok, ya? Pengobatannya bagaimana, dok, ini kalau sudah kena TBC nih? Kalau sudah terinfeksi dengan kuman TBC, jangan takut, jangan panik. Bisa disembuhkan. Yang penting kita mau berobat dan ada dorongan dari keluarga. Ya, itu penting. Jadi kuman TBC ini bisa disembuhkan dengan minum obat. Ya, selama mungkin kita, kalau kan sekarang TBC itu ada yang TBC sensitif obat, ada yang TBC resisten obat. Ya, kalau sensitif obat, kita akan obati minimal dengan minum obat anti tuberkulosis selama 6 bulan ataupun bisa lebih. Ya, dengan fase awal dan fase lanjutan. Ya, jadi bisa sembuh. Yang penting ada kemauan dan ada dorongan dari keluarga. Itu yang penting. Harus rutin ya, dok? Iya. 6 bulan lebih soal Mm. TBC. Betul.
kalau misalnya sudah selesai minum obat TBC yang 6 bulan tadi, itu sudah pasti sembuh atau tidak? Dan maksudnya apa bisa kambuh lagi nggak dok sakit TBC ini? Bisa kambuh lagi. Jadi kalau seseorang sudah minum obat TBC selama 6 bulan, sebaiknya yang menentukan beliau sembuh atau tidak adalah petugas kesehatan. Jadi bukan diri sendiri. Jadi datanglah ke petugas kesehatan yang terdekat, mungkin ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk menentukan apakah saya sudah sembuh dengan TBC dengan cara dilakukannya pemeriksaan. Yaitu di akhir evaluasi pengobatan kita harus buktikan sampai tidak ada kuman Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuhnya. Ataupun dengan darah kita melihat foto paru-parunya. Ya. Jadi jika seseorang sudah terkena TBC, bisa kemungkinan dia kemudian hari dia akan bisa terkena dengan kuman TBC. Dengan apa? Mungkin lebih sering dengan pasien-pasien yang dengan komorbid tadi yang berisiko seperti pasien diabetes, pasien dengan TBC dengan HIV itu akan sering berulang cancer akan sering berulang. Ataupun orang yang tidak ada komorbid tetapi bisa terkena TBC lagi karena apa? Pola hidup sehat yang tidak terjalan. Ataupun dari satu orang ada di rumah yang TBC tetapi sekelilingnya tidak mau berobat. Jadi kuman TBC-nya ya akan berputar-putar, satu sembuh, kambuh yang lain. Jadi jika ada satu orang yang terdiagnosa, mari datang berobat, periksakan diri. Biar langsung selesai ya dok, iya, betul. penularannya ya. Iya, betul. Nah dok, tadi kita sempat diskusi juga, ternyata ada data baru kalau anak-anak ternyata juga kena TBC ini, Iya, betul. bukan hanya dewasa. Nah, dan datanya juga terakhir bahwa penyakit TBC pada anak lagi sangat meningkat jauh. Mhm. Dok, pencegahannya sama kan dokter? Anak-anak dan dewasa untuk penyakit TBC ini? Pencegahannya sama ya. Jadi penularannya juga sama. Jadi jika seseorang ibu sudah terdiagnosa TBC, sebaiknya anaknya dibawa berobat langsung ke puskesmas ya, ataupun ke rumah sakit terdekat ya. Jadi untuk mengatasinya begitu pada anak-anak terutama begitu dia lahir, mari vaksin, mari imunisasi BCG untuk mencegah TBC. Jadi memang dari baru lahir juga sudah harus ada pencegahan ya? Iya betul. Imunisasi tadi. Iya. Dan kalau ada yang sakit TBC, di satu keluarga itu ada pemberian obat yang tadi dokter sampaikan? Ada. Jadi jika ada satu orang yang terdiagnosa TBC di rumah dengan ditemukannya biakan mikroskopis ataupun tes cepat molekuler positif, anak di bawah 2 tahun itu harus segera minum obat TPT tanpa melakukan pemeriksaan, yaitu terapi pencegahan TB. Dok, pasti mama-mama, ibu-ibu pasti khawatir. Anak saya kan tidak sakit, cuma saya saja yang sakit. Ya. Itu diberikan obat seperti itu apa aman dok? Dan apa memang sangat perlu. Jadi kalau kita mendiagnosa anak ini suatu anak itu penyakit TBC itu memang agak-agak beda dengan orang dewasa. Dari orang dewasa kita bisa lihat dari pemeriksaan dahak dan fototoraks. Tapi kalau pada anak itu berdasarkan scoring. Jadi kalau kita lihat anak kita tidak sesuai pertumbuhan berat badan sesuai dengan usia, apalagi ada satu keluarga yang memang kontak dengan TBC, mari datang berobat, periksakan anak kita supaya kita semua sehat. Jadi pemberian obat pencegahan tadi itu hanya untuk anak-anak saja atau semua yang satu rumah juga diberikan obat untuk mencegah kalau memang ada yang sakit? Oke, jadi kalau misalnya di rumah orang dewasa juga kita beri, tetapi kalau dia tidak bergejala. Nah, jadi tetap orang dewasa juga jika ada kontak kita harus screening. Kita buktikan dia TBC atau tidak. Jika memang tidak ada keluhan dan apa baru dikasihkan TPT. Nah, memang Bapak Ibu semua anak-anak juga pasti akan diperiksakan semua kalau memang satu sudah ada yang terinfeksi ya dok ya? Ya, jadi kalau di rumah sudah ada yang terinfeksi dengan tadi saya bilang mikroskopisnya positif ataupun TCM yang positif, anak di bawah 2 tahun tanpa pemeriksaan langsung diberikan TPT. Tidak perlu khawatir ya dok? Tidak perlu, aman. Iya. Lebih bagus. Iya, bagus untuk pertumbuhannya supaya paru-parunya sehat ibu. Gitu ya dok ya. Baik dok. Nah, kalau sudah sakit TBC, dok, nah pasien-pasien mungkin khawatir kalau tidak minum obat rutin atau mungkin minum obat rutin jadinya ada komplikasi mungkin yang mengikuti dari penyakit itu. Komplikasinya apa saja dok yang mungkin berbahaya untuk pasien-pasien TBC atau orang yang sudah terlanjur Oke, dari kasus yang saya tangani kebanyakan yang paling sering efek samping yang timbul mungkin mual muntah.
ya, mual muntah. Jadi banyak pasien mungkin mual muntah, ternyata setelah di anamnese kita tanya, jadi begitu ada keluhan jangan langsung stop, datanglah ke layanan kesehatan, datang ke puskesmas atau ke dokter bertanya. Jadi ada orang yang mual muntah ternyata apa? Salah cara minum obatnya. Jadi salah satu efek samping dari obat TBC ini yaitu bikin memang asam lambung naik. Jadi kadang bikin mual muntah. Jadi diusahakan memang TBC adalah keluhannya tidak mau makan. Nafsu makan turun, iya toh. Jadi dia minum obat dalam perut kosong tidak makan dia maui. Jadi kita harus semangat lawan itu penyakit, harus makan, minum obat TBC harus makan biar efek samping tidak ada. Iya. Terus efek samping yang paling sering juga yaitu apa? Dari gatal. Ya, gatal alergi, ya, alergi. Jadi jika ada gatal atau alergi, tidak usah panik, silakan datang konsultasi ke dokter. Jangan langsung dihentikan, Iya, seperti itu ya, betul. pengobatannya. Iya, semua masalah bisa diatasi. Kita cari penyebabnya, iya, betul. Dibiarkan begitu saja, ya. Betul. Nah, yang komplikasinya yang tadi dok, apa saja dok kalau memang tidak di terapi sampai selesai dok, yang perlu diwaspadai masyarakat? Oke, komplikasi apabila tidak berobat dengan teratur ya, ataupun tidak mau diobatin. Awalnya paru-paru sehat, akhirnya rusak, kita lakukan foto, jadi sesak ya, sesak, batuk, sesak, ternyata tiba-tiba kita foto, tahu-tahunya sudah cairan pleura, cairan atau disebut orang awam ya, paru-paru basah. Jadi paru-parunya putih semua tuh, ibu-ibu, ya kan? Terus bisa juga jadinya pneumotoraks atau udara di paru-paru, ya. Bisa juga jadinya paru-parunya luluh, hancur, tidak bisa lagi dipertahankan. Istilahnya dia cuma bisa hidup dengan satu paru. Kan sayang. Iya, betul. Padahal ada obatnya. Ada obatnya sebenarnya, tapi kalau sudah terlambat kita nggak bisa apa-apain lagi. Ternyata penyakit ini masih berbahaya sekali ya dok. Iya, Nah, betul. mungkin ada pesan-pesan dok untuk masyarakat Timika, KKAD Dorang untuk disampaikan supaya lebih paham lagi soal TBC ini. Silakan dok. Oke, Pace-mace, ibu-ibu, kalau ada yang menderita TBC, tidak usah takut, tidak usah panik. TBC tidak seperti dulu, ya. TBC tidak seperti dulu menakutkan. Penyakit TBC bisa disembuhkan. Yang penting ada kemauan, kita akan minum obat pasti sembuh, ya. Jadi jika ada orang yang sakit TBC atau batuk-batuk seperti gejala yang saya sebutkan tadi, sebaiknya segeralah periksakan diri ke pelayanan kesehatan yang terpercaya yang melayani TBC, ya. Seperti mungkin di puskesmas atau di rumah sakit ataupun di klinik yang memang melayani program TBC, ya. Sudah sangat jelas sekali dok, bahkan lengkap soal penyakit TBC ini dari awal mula penularan, pencegahan sampai pengobatannya juga sudah disampaikan oleh Dr. Novita, spesialis paru. Nah, bagi teman-teman semua, mungkin yang punya gejala seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Novita, bisa langsung memeriksakan diri langsung ke fasilitas kesehatan terdekat atau dokter keluarga terdekat. Bahkan mungkin mau ketemu langsung sama Dr. Novita, bisa juga ya dok, langsung ke RSUD Kabupaten Mimika atau ke Rumah Sakit Kasih Herlina ya dok. Iya, betul. Baik. Terima kasih dok untuk waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk Pace-mace KKAD Dorang, Sobat di Cabang Timika. Semoga menjadi ilmu baru dan menjadi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak ya dok. Ya, sama-sama. Pace-mace KKAD, sudah selesai podcast hari ini. Kita sudah dapat banyak informasi yang sangat bermanfaat soal tuberkulosis. Bisa teman-teman share ke keluarga terdekat, YouTube berikut, supaya makin banyak orang yang tahu soal tuberkulosis dan jadi terhindar dari penyakit tuberkulosis ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook, ada TikToknya juga, supaya tidak tertinggal informasi-informasi seputar kesehatan. Jangan lupa juga untuk like dan komen di kolom komen di bawah, siapa tahu ada masukan dan saran dari teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di next podcast. Salam sehat, Longo-longo, Nima Witimi, Saipa.